Halo teman-teman semua, selamat datang di video ketiga dari Belajar Laravel. Nah, di video kali ini kita akan berbicara tentang konsep MVC atau model, view, dan juga controller. Nah, kita langsung aja masuk ke materi kita ya teman-teman. Untuk memudahkan kita terkait pengertian apa itu MVC, di sini aku ada 3 ilustrasi. Yang pertama itu ada menu makanan, kedua ada pelayan, dan yang ketiga itu ada koki. Jadi skenario-nya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman datang ke sebuah restoran gitu ya, lagi lapar dan pengen memesan makanan gitu. Otomatis teman-teman bakal ngeliat dulu dong menu makanannya, kira-kira ada makanan apa saja, kue apa aja, dan juga minuman apa aja nih yang bisa dipesan di dalam restorannya. Nah, setelah teman-teman melihat gitu ya, apa aja yang udah ada, teman-teman memutuskan untuk memesan makanan dan minuman tersebut nih. Otomatis teman-teman butuh dong untuk manggil pelayannya. Nah, setelah teman-teman panggil gitu ya pelayannya, otomatis pelayannya ini nanti akan mencatat nih pesanan yang teman-teman mau pesan. Nah nanti setelah pelayan mencatat gitu ya pesanannya, pelayan ini nanti otomatis akan ke dapur, kemudian ngasih tahu nih kokinya. Ternyata koki ini mendapatkan pesanan makanan, misalkan kita mesennya nasi goreng sama es teh manis. Yaudah, berarti koki ini akan membuat nasi goreng dan juga es teh manis. Nah, kalau kokinya udah selesai gitu ya untuk memesan makanannya, kokinya ini nanti akan memberikan makanan juga minumannya ke pelayan lagi. Jadi, kokinya ini nanti akan kasih ke pelayan, pelayannya ini nanti akan memberikannya ke user gitu, ke kita yang udah memesan. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi mulai dari menu makanan gitu ya, teman-teman pesan makanannya, terus teman-teman nanti panggil pelayan untuk pelayan itu catat, lalu dikasih ke koki, koki buatin makanannya, lalu nanti koki akan ngasih lagi ke pelayan. Barulah pelayan nanti ngasihnya ke kita gitu, untuk makanan yang udah dibuat. Nah, di sini ada sebuah eh, contoh kasus ya untuk penerapan MVC atau model view controller dari Gigs for Gigs. Jadi di sini ada view-nya, kemudian di sini ada model, dan juga di sini ada controller ya. Ini gambarnya kayaknya agak kepotong ya teman-teman. Jadi misalkan nih kasusnya, teman-teman pengen menampilkan data mahasiswa atau siswa apa aja sih yang ada di dalam database gitu. Kita mulai dari view dulu nih teman-teman. Kita punya tag body di dalam website kita, terus kita punya title-nya, yaitu student. Nah nanti teman-teman pengen nih ngebuat misalkan beberapa list mahasiswa yang ada nih. Otomatis ketika teman-teman pengen menampilkan data-data dalam mahasiswa, teman-teman perlu berhubung sama database. Nah, view ini dia tidak akan langsung mengakses ke database-nya atau ke modelnya. Dia akan mengakses ke controller-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi view itu akan meminta request gitu ya, akan mengirimkan request dulu ke controller. Misalkan reviewnya ini pengen menampilkan data mahasiswa, yaudah controllernya ini dia akan melihat, wah ternyata ada sebuah user gitu ya, ada sebuah view yang meminta data mahasiswa. Controllernya ini dia akan meneruskan atau meminta data-data mahasiswa atau siswanya itu ke dalam model. Disinilah model akan mendapatkan data mahasiswanya. Dia akan mengambil gitu ya data yang ada di dalam database, diambil semuanya, terus di dalam model ini barulah dikasih ke controller. Controller yang udah nerima data dari mahasiswa gitu ya, data dari modelnya, baru dikasih ke view. Nah, view nanti yang bakal nampilin semua data sesuai yang dikasih nih, sesuai yang dikasih ke dalam database-nya gitu, sesuai yang dikasih tadi di request dari database, kayak gitu. Nah, kenapa sih kita tidak langsung gitu ya menghubungkan dari view ke dalam model? Kenapa kita harus lewat controller dulu ya teman-teman? Kenapa kita nggak langsung ambil data mahasiswanya itu dari database terus kita masukin ke view gitu? Karena itu semuanya bisa ya teman-teman. Nah, cuman masalahnya adalah kita ingin memisahkan pembagian logiknya nih teman-teman. Kita nggak mau di dalam satu view-nya ini, yaitu tercampur semua. Mulai dari pengambilan datanya gitu ya, pengambilan datanya dari database, ditaruh di view, kemudian semua logika-logika dari yang kita request, itu di dalam view, itu kita nggak mau seperti ini ya teman-teman. Karena nanti ke depannya, ketika nanti kita ada sebuah perubahan atau sebuah pengupdatean, itu akan menyusahkan kita sendiri teman-teman. Misalkan, ketika teman-teman ingin menampilkan sebuah data mahasiswa gitu ya yang ada di dalam view,
eh, teman-teman kan bisa aja ya masuk atau ambil semua data-datanya itu di dalam database-nya langsung ditaruh di dalam view di sini. Nah, misalkan di kemudian hari gitu ya, teman-teman berubah pikiran. Ternyata teman-teman itu harus melakukan filter gitu ya di dalam view-nya teman-teman, di mana teman-teman harus menampilkan mahasiswa mana saja yang belum lulus, misalkan contohnya seperti itu, mahasiswa mana saja yang belum lulus, dan kemudian teman-teman ingin mencari mahasiswa mana saja sih yang misalkan memiliki IPK di atas 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman taruh di dalam view, otomatis kalau teman-teman mengubah dalam sebuah struktur gitu ya, mengubah satu struktur, teman-teman juga harus mengubah struktur yang lainnya. Dan itu akan menyusahkan nih kalau misalkan teman-teman punya beberapa page yang berbeda dan dia harus ngambil database yang sama. Nah, makanya dari itu kita butuh sebuah controller. Artinya kita bakal bisa nih, logic antara kita mau nampilin UI-nya gitu ya, atau user interface atau tampilannya, sama logic yang dikirimkan dari view di sini. Misalkan, yang tadi aku sebutkan, kalau teman-teman pengen nampilin data mahasiswa yang memiliki IPK 3,5 dan dia belum lulus gitu ya, teman-teman nggak harus melakukannya di dalam view, tapi teman-teman bisa melakukan di dalam controller. Misalkan, dari view ini kita request aja nih, kita request semua data mahasiswanya yang ada dalam database. Ya udah, oke. Dalam database kita ambil data mahasiswanya, kemudian dalam controller dia akan melakukan filterisasi gitu ya. Dia akan melakukan filterisasi sesuai dengan yang diminta sama view. Nah nanti kalau misalkan udah difilterisasi gitu ya, difilter datanya, controller ini dia akan mengirimkan datanya ke dalam view gitu, dalam bentuk respons. Nah, jadi itulah kenapa kita tidak ingin menggabungkan atau menyatukan logic antara view ke dalam model langsung, tapi kita sebaiknya memisah gitu, supaya code kita itu bisa lebih mudah dibaca dan juga di-maintain. Dan otomatis itu akan memudahkan kita ketika nanti kita ada penambahan fitur ataupun perubahan sebuah fitur. Kayak gitu teman-teman. Makanya konsep efisien di sini bakal diterapin dalam Laravel. Dan kita nanti bakal ngeliat nih, MVC di Laravel itu seperti apa teman-teman. Nah ini ada penjelasan secara general dari Geeks for Geeks dari contoh kasus gambar sebelumnya ya teman-teman. Jadi di model sini teman-teman kalau sebelumnya udah lihat, di sini kan ada sebuah query ya, query SQL, select all atau bintang, asterisk, from students. Artinya kita bakal ngambil semua data dari mahasiswanya. Nah, di sini, modal di sini dia itu akan menjalankan sebuah query dari database. Di mana nanti query atau ya query yang dimaksud itu adalah semua data dari mahasiswanya gitu. Dan dia akan mengembalikan ke dalam controller gitu. Nah, dari model di sini, dia akan kembalikan ke controller nih, kayak gitu. Nah, ini makanya kalau misalkan sukses, dia akan mendisplay atau menampilkan student. Menampilkannya di sini, dalam artian dia bakal return student ke view-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini view-nya tadi dia akan mengambil semua data mahasiswa dari controller ya. Terus, nah nanti bakal di-render dalam bentuk HTML dalam browser kita. Kalau untuk controllernya sendiri, dia itu akan menjadi jembatan juga sebagai presentation ya apa sebutannya dari data mahasiswa yang udah dikirimkan dari model dan nanti bakal dikembalikan ke user atau view gitu. Jadi controller ini merupakan jembatan antara model dan juga view. Oke, paling itu aja sih untuk materi di belajar Laravel episode 3 ini teman-teman. Nah, untuk next step-nya, kita akan belajar tentang build template, routing, dan juga controller. Dan di sini kita udah mulai ngoding ya, teman-teman. Jadi, sampai jumpa di video keempat ya, teman-teman. Bye-bye.